Selanjutnya pemirsa, dari Surabaya kita akan memantau informasi juga di Aceh. Kemudian ada tepatnya di Kecamatan Benar Meriah Aceh, ini digegerkan pemirsa dengan adanya penemuan jenazah perempuan yang terkubur di kebun. Ayuni, 35 tahun, diketahui sebagai istri dari pemilik kebun. Polisi yang melakukan olah TKP kemudian menemukan fakta bahwa dari laporan warga sempat mendengar adanya teriakan seorang perempuan. Kemudian akhirnya warga bersama dengan polisi menemukan ada jenazah perempuan yang terkubur di tengah kebun. Hasil penyelidikan polisi kemudian mengarah kepada suami korban, yakni Edi Andani berusia 35 tahun, yang diduga telah kabur setelah mengetahui polisi menemukan jenazah korban. Polisi kemudian langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap pelaku. Meski sempat melakukan perlawanan dengan senjata tajam, namun polisi dengan sigap berhasil mengamankan pelaku dan langsung digelandang ke Mapolres Benar Meriah untuk penyelidikan lebih lanjut. Hingga saat ini pemirsa, polisi belum bisa memastikan apa motif dari pembunuhan tersebut. Sementara itu, jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit umum untuk kepentingan autopsi. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman kurungan penjara minimal 20 tahun penjara. Iya bang ya. Ya pemirsa, langsung saja kita tanyakan ke Kapolres Benar Meriah AKBP Tushat Cipta Herdani terkait apa sebetulnya motif pelaku ini yang tega membunuh ataupun mengubur istrinya. Kabarnya juga dikubur secara hidup-hidup ini istrinya. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Kapolres. Selamat pagi Mbak Agita dan Mbak Putri, selamat pagi pemirsa yang berbahagia. Baik, Pak Kapolres, dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, apa sebetulnya yang menjadi motif pelaku ini Pak? Baik Pak, untuk hal detail mungkin belum berani kami sampaikan karena masih tahap penyidikan, namun demikian secara garis besar memang ada percecokan sebelum adanya kejadian tersebut. Baik, ini memang dikubur hidup-hidup Pak? Nah, itu juga tidak berani kami sampaikan sementara visum dari rumah sakit belum kami dapatkan Pak. Nanti kalau memang sudah kami dapatkan, kami akan sampaikan kembali. Baik, Pak Kapolres, ini mungkin bisa digambarkan sebenarnya dari pasangan ini, apakah memang ada cekcok yang terjadi sebelumnya dan apakah memang sebelumnya tidak ada anak ataupun keluarga mungkin ya yang berada di lokasi sehingga akhirnya aksi keji ini terjadi dan tidak terlihat siapa-siapa? Baik Mbak, kami ceritakan dari mulai kronologis pelaporan sampai tertangkapnya ya. Jadi hari Kamis seperti yang Mbak sampaikan tadi ada laporan mengenai penemuan mayat. Dari hasil bukti yang ada di TKP maupun keterangan-keterangan yang diambil, kemudian mengarah jam 2 Jumat, jam 2 pagi, kita berhasil menangkap tersangka, kemudian dari situ terungkap bahwa kejadian pembunuhan itu dilakukan pada hari Rabu, jadi 1 hari sebelum mayat itu ditemukan. Kemudian hari Selasa itu sudah tersangka sudah membuat dan merencanakan lubang yang dipakai untuk mengubur tersebut. Untuk di TKP pada saat kejadian itu memang karena di kebun kopi yang jaraknya jauh-jauh, memang tidak ada orang lain selain satu warga yang sempat mendengar teriakan ampun tersebut, Mbak.
Oke. Pak Kapolres, tapi pada saat mengevakuasi jenazah dari dalam kubur itu, apakah ditemukan ada luka begitu, aniaya yang dialami korban sebelum akhirnya ia tewas? Ya, untuk luka pada korban ada luka dari benda tumpul, namun kami tidak bisa menjelaskan lebih dalam sebelum hasil visum maupun dari keterangan-keterangan yang lain yang kita perlukan sudah lengkap. Namun secara garis besar kira-kira seperti itu, Mas. Baik. Pak, ini kejadian atau TKP kan berlangsung di kebun kopi. Kebun kopi ini sebenarnya milik siapa? Kenapa bisa digali, bisa menjadi TKP pembunuhan dan tidak terlihat atau tidak ada yang menyadari begitu? Ya, kalau dibilang tidak ada yang menyadari, ini ada partisipasi masyarakat yang melihat ada sesuatu yang mencurigakan sehingga beliau mencari tahu kemudian melaporkan ke pihak Polri. Jadi sebenarnya kalau ngomong ada yang mencurigai berarti kan ada, Mbak. Justru dari situlah embrio pengungkapan kasus ini bisa terungkap dengan jelas dan pelaku bisa tertangkap. Baik. Terakhir Pak Kapolres, ancaman hukuman untuk pelaku. Baik, untuk pasal yang dikenakan adalah 338 dan 480 dan ancaman maksimalnya adalah hukuman mati. Baik. Terima kasih Kapolres Benar Meriah AKBP Tusca Cipta Herdani. Kita akan nantikan bagaimana perkembangan kasus selanjutnya. Terima kasih Bapak, selamat pagi, selamat bertugas kembali.